Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Febriani, kelas N1A NIT 622511135065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran memanfaatkan Gen AI. Dunia pendidikan terus berkembang dan kecerdasan buatan generatif AI hadir sebagai kekuatan transformatif. Mari kita jelajahi bagaimana teknologi ini dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan pendidik. Yang pertama, memperkenalkan kecerdasan buatan generatif AI. Apa sih itu Gen AI? Gen AI adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru, teks, gambar, kode, atau data lainnya berdasarkan data pelatihan yang diterimanya. Ini berbeda dengan AI tradisional yang biasa kita gunakan, yang hanya menganalisis atau mengklasifikasi data. Cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerja AI-nya ini melalui model pembelajaran mendalam seperti jaringan adversarial, generative AI, GAN, dan transformer. Gen AI belajar pola dan struktur data. Setelah itu, AI dapat berkreasi atau menghasilkan output yang orisinal dan seringkali sulit dibedakan dari karya manusia. Nah, di sini ada beberapa peran Gen AI dalam pendidikan tinggi. Gen AI bukan hanya alat bantu, melainkan mitra yang dapat mengubah cara mahasiswa belajar dan berinteraksi dengan materi. Potensinya sangat luas, mulai dari personalisasi pembelajaran hingga otomatisasi tugas-tugas administratif. Yang pertama, pembelajaran personal. Adaptasi materi sesuai gaya dan kecepatan belajar individu. Yang kedua, asisten riset. Mempercepat penemuan informasi dan sintesis data. Yang ketiga, pembuatan konten. Menghasilkan draft awal untuk esai, ringkasan, atau presentasi. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Memberikan latihan praktis dan simulasi untuk berbagai bidang. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan AI untuk mahasiswa, asisten akademik multi talenta. Ini ya. Penyusunan draft awal. Gen AI dapat membantu mahasiswa untuk menyusun draft awal untuk esai, makalah, penelitian, atau proposal. Menghemat waktu dan memicu ide-ide baru. Dan contoh penggunaan AI selanjutnya yaitu ringkasan materi kuliah. Mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk meringkas artikel yang panjang, transkrip perkuliahan, atau buku teks sehingga memahami poin-poin penting dan lebih cepat. Untuk eksplorasi kreatif. Dalam mata kuliah desain atau seni, AI bisa digunakan untuk menghasilkan ide visual atau bahkan musik orisinal sebagai inspirasi proyek. Analisis data dan riset. Memproses dan menganalisis kumpulan data besar, mengidentifikasi tren, atau menghasilkan hipotesis untuk penelitian. Sangat berguna untuk proyek, skripsi, atau tesis. Penggunaan Gen AI untuk mahasiswa latihan dan pemahaman. Untuk simulasi dan latihan soal, menciptakan skenario simulatif interaktif untuk bidang teknik atau kedokteran, atau menghasilkan soal latihan yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan mahasiswa. Setelah itu, ada juga untuk penjelasan konsep kompleks. Gen AI dapat menjelaskan konsep-konsep sulit dari berbagai sudut pandang atau dengan analogi yang berbeda, membantu mahasiswa yang kesulitan memahami materi tertentu. Oke, kita lanjut ke bagian etika penggunaan Gen AI, fondasi integrasi akademik. Meskipun Gen AI ini menawarkan banyak manfaat, penggunaannya harus didasari etika yang kuat untuk menjaga integritas akademik dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Yang pertama, alat bantu bukan pengganti.
Gen AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk membantu proses belajar dan riset, bukan sebagai pengganti pemikiran kritis, analisis, dan karya orisinal mahasiswa. Kedua, penulisan sumber yang jelas. Jika konten yang dihasilkan Gen AI digunakan, penting untuk mencantumkan sumbernya dengan jelas. Transparansi adalah kunci untuk menghindari plagiarisme. Yang ketiga, verifikasi informasi. Output dari Gen AI harus selalu diverifikasi keakuratannya. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas informasi yang mereka sampaikan. Oke, setelah itu etika penggunaan AI, tanggung jawab, dan privasi. Pengembangan keterampilan. Fokus utama harus tetap pada pengembangan keterampilan mahasiswa, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kreativitas dengan Gen AI sebagai pendukung. Privasi data. Berhati-hati dalam memasukkan informasi pribadi atau rahasia ke dalam model Gen AI, mengingat potensi risiko keamanan data. Keadilan dan bias. Mahasiswa perlu menyadari bahwa Gen AI dapat memiliki bias yang tercermin dari data pelatihnya dan harus mengkaji output secara kritis. Masa depan pembelajaran dengan Gen AI. Integrasi Gen AI dalam pendidikan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara mahasiswa, pendidik, dan pengembang teknologi akan membentuk masa depan pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif. Sinergi manusia AI. Memaksimalkan kekuatan unik manusia dan AI, inovasi berkelanjutan, terus mengeksplorasi potensi dan batasan teknologi. Ekosistem pembelajaran baru, menciptakan lingkungan yang kaya akan kesempatan belajar. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Berdayakan pembelajaran dengan Gen AI. Gen AI bukan hanya tren, melainkan alat yang mampu merevolusi cara mahasiswa belajar, berkreasi, dan meneliti, dan pemahaman yang tepat dan penggunaan yang etis. Kita dapat membuka potensi penuh Gen AI untuk menciptakan pengalaman pendidik yang lebih kaya dan bermakna. Di sini ada 3 poin yang dapat kita ambil dari presentasi saya. Yang pertama, memanfaatkan Gen AI sebagai asisten bukan sebagai pengganti. Yang kedua, terapkan etika dan integritas akademik dalam setiap penggunaan. Yang ketiga, bersiaplah untuk masa depan pembelajaran yang inovatif. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.